Selamat pagi, salam guru penggerak, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Aman Putra Mendeva. Saya calon guru penggerak dari UPTD SD Negeri 07 Seribu Lelelaka, Kota Gunung Stori. Pada kesempatan ini, saya akan menyimpulkan beberapa pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam rangkaian tugas koneksi antar materi modul 11. Selamat menyaksikan. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara serta refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul 11. Menurut saya, ada beberapa pokok utama pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pertama, pendidikan adalah bersemayamnya benih-benih budaya dalam masyarakat. 2. Guru adalah sebagai penuntun bagi siswa atau murid. 3. Pendidikan harus diselaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Budi pekerti. 5. Pendidikan adalah prinsip dan bukan tabula rasa. 6. Guru harus berhamba pada anak. 7. Trilogi pendidikan antara lain Ingarsa Sung Tulada, Ingmadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Dan kedelapan, asas trikon pendidikan yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 adalah: pertama, saya berpikir bahwa murid itu ibarat kertas putih yang kosong dan saya sebagai guru harus mentransfer ilmu pengetahuan terhadap murid yang masih kosong itu. 2. Saya berpikir bahwa proses pembelajaran berpusat pada guru, dalam artian bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi murid. 3. Saya lebih terfokus ke tuntunan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang tertulis dalam kurikulum. Target utama saya adalah bagaimana kurikulum bisa tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 4. Terkadang saya mengeluh terhadap beberapa murid yang sangat susah untuk mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan, sehingga sering membuat kesimpulan bahwa murid tersebut tidak layak berada di tingkat kelas yang saya ampu. 5. Saya berpikir bahwa satu-satunya keberhasilan murid dalam pembelajaran adalah dengan memperoleh nilai kognitif di atas 80. Tanpa memperhatikan aspek sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap murid. Selanjutnya, ada beberapa perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11. Antara lain, pertama, saya menyadari kekeliruan pola pikir saya selama ini yang memandang bahwa murid adalah objek dalam pembelajaran di dalam kelas, yang seharusnya mereka adalah subjek pembelajaran serta pemegang kendali pembelajaran. 2. Saya juga menyadari bahwa guru adalah sebagai among bagi murid. Artinya, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek. Dalam hal ini, proses pembelajaran tidak menghendaki paksaan terhadap murid, melainkan memberi tuntunan bagi murid. 3. Setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, di mana saya sebagai seorang guru harus bisa memahami hal tersebut terhadap masing-masing atau setiap murid. Proses pembelajaran dalam kelas pun harus diselaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman tersebut. 4.
Sebagai seorang pendidik, kita menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, semangat dan dorongan, serta mengayomi murid dan menjadi fasilitator dan motivator dalam setiap proses pembelajaran, baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Setelah mempelajari modul 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ada beberapa hal utama yang harus saya terapkan di dalam kelas saya, antara lain, pertama, saya harus menjadi teladan bagi murid-murid, baik dalam hal disiplin maupun dalam bentuk tanggung jawab. Dua, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, serta ramah anak dengan berpusat pada murid dan saya sebagai fasilitator dan motivator. 3. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan sikap dan perilaku positif yang berkaitan dengan kebudayaan lokal dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila. 4. Dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi, berinovasi kreatif, dan mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan kodrat alam dan zamannya masing-masing. Dan 5, menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang disertai pengalaman berharga dengan menjadikan ruang kelas sebagai tempat yang sangat dirindukan oleh murid setiap harinya. Akhirnya, saya menarik satu intisari atau kesimpulan dari beberapa pernyataan di atas, yaitu bahwa pendidikan adalah memerdekakan murid dalam kegiatan belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Demikianlah paparan saya tentang kesimpulan dan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul 11. Salam buruk penggerak, merdeka belajar.